Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diberikan kesempatan dan kesehatan yang baik sehingga bisa berkumpul di tempat virtual ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Sekolah Bisnis IPB, Profesor Dr. Nur Azam Aksani yang telah hadir bersama kita. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan nih penceramah tamu kita yang sekarang jam 12 malam nih, Prof. Pandi Ciptono. Terima kasih ya Prof sudah meluangkan waktu tengah malam untuk memberikan sharing ilmunya buat kita semuanya. Juga telah hadir di sini Pak Rektor nih, Dr. Mukti Ali dari Inaba. Terima kasih atas kehadirannya. Juga tentunya nih mahasiswa master dan doktor Sekolah Bisnis IPB. Terima kasih atas kehadirannya. Dalam rangka semester baru di IPB yang akan berlangsung hari Senin 12 Agustus, kita tentu semuanya, baik mahasiswa maupun dosen, untuk menyiapkan diri menyambut semester tersebut, sehingga suasana akademis itu akan terasa oleh kita. Nah, pada kali ini topik kita mengenai marketing. Kita akan membuka kuliah tamu setiap semester di awal semester. Semester depan kemungkinan keuangan atau finance, tergantung nanti kesediaan dari penceramah tamu ya. Jadi apakah nanti sumber daya manusia, keuangan, sustainable ya. Untuk memulai ini saya mohon kesediaannya Pak Dekan untuk menyampaikan sambutan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Prof. Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua mudah-mudahan sehat ya. Pertama yang utama setelah bersyukur, terima kasih Prof. Ujang yang sudah memulai ini, dan yang paling utama terima kasih Profesor Fandi. Ini direpotin jam 12 tengah malam di New Zealand, masih berkenan untuk berbagi untuk kita semua. Saya kira teman-teman semua hari ini kita sangat bahagia kedatangan Pak Fandi meskipun lewat online, dan juga banyak yang hadir di sini. Mudah-mudahan menjadi wahana untuk saling bertukar pikiran, bertukar ilmu, juga menjadi network kita bersama untuk mengembangkan keilmuan kita bersama. Saya kira itu. Mohon izin, saya masih di Surabaya, masih di mobil ini Pak. Jadi kalau gambarnya nggak jelas mohon dimaafkan. Tapi kita sangat eager untuk mendengar paparan Pak Fandi, tentu dengan perkembangan yang ada di sana, banyak hal yang nanti kita bisa pelajari. Saya kira saya singkat saja, daripada dengerin saya, kita ingin segera mendengar Pak Fandi, apa yang disampaikan. Kira-kira gitu Pak Ujang ya. Saya singkat Ya, saja. baik. Monggo Pak Ujang dan Pak Fandi, kami persilakan. Sekali lagi terima kasih Baik. Pak Fandi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Azam, Dekan di Sekolah Bisnis IPB. Jadi selamat datang ini para mahasiswa master dan doktor. Kita akan menyimak paparan dari Prof. Fandi ya. Oh, dan juga ini selamat bergabung nih teman-teman ESIM ya. Bagi mahasiswa yang akan membutuhkan Certificate of Attendance, nanti sertifikatnya berasal dari ESIM. Jadi bukan dari sekolah bisnis ya. Jadi kelihatan ini seperti kegiatan di luar begitu ya. Demikian juga bagi dosen ya. Bagi dosen IPB nanti ESIM akan memberikan sertifikatnya. Kemudian saya menyapa terlebih dahulu. Oh ya, selamat bergabung juga ini Bapak dan Ibu dosen Sekolah Bisnis IPB ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Ibu Alfa, ada Prof. Azam. Kami akan memanggil dulu Pak Wakil Dekan Dr. Jenal Asikin. Apakah sudah berada di ruangan? Nah, Pak Jenal, Prof. mungkin ini kami perkenalkan Dr. Jenal Asikin. Beliau Wakil Dekan bidang akademik ya. Saya persilakan mungkin sambutan singkat menyambut semester baru ini. Saya persilakan Bapak Dr. Jenal Asikin. Baik, terima kasih. Tadi sudah sama Pak D ya, Pak Nur Azam. Jadi terima kasih Prof. Fandi ini. Makasih. Jam 12 ya di sana luar biasa. Jadi tentu ini kesempatan yang langka bagi kami.
Eh, itu aja barangkali, Prof. Ujang. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Wadek sudah menghadiri ya. Untuk kita singkatnya, saya persilahkan Prof. Andi Ciptono untuk menyampaikan paparannya. Setelah paparan, kita akan punya waktu sekitar 30 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Saya persilahkan, Prof. Berapa lama waktu saya, Prof? 30 sampai 45 menit lah. Oke. Oh, di Indonesia. Oke. Oke. Ya udah, selamat malam teman-teman AACIM juga Sekolah Bisnis IPB, Pak Dekan, Wakil Dekan, juga ada Pak Mutiali, Rektor di eh, dan juga dengan apa ya namanya, ini sebuah kehormatan bagi saya untuk pertama kali bisa punya koneksi dengan Sekolah Bisnis IPB. Ketika saya diminta Prof. Ujang untuk mengisi topik ini sebetulnya juga rada deg-degan ya. Apalagi saya lihat sekarang, wah ini banyak profesor-profesor dari AACIM ini. Saya tidak berpretensi paling tahu atau malah bisa memotret begitu rinci. Karena temanya begitu besar. Tapi saya akan mencoba sharing dari apa yang saya dapatkan dari pengalaman saya, dari pengamatan saya, dan juga dari literatur yang sempat saya telisik dalam beberapa hari ini. Nah, saya diminta bicara mengenai tren riset dalam pemasaran dan perilaku konsumen. Tentu saja kalau kita bicara mengenai topik ini begitu luas ya, marketing itu kan punya banyak subdisiplin. Saya akan membicarakan secara potret secara umum. Kemudian ketika kita bicara mengenai metode dan juga alat analisis, teknik analisis, itu sangat tergantung pada topik yang dipilih. Nah, saya akan mencoba mengulas beberapa hal dari emerging trends dalam riset pemasaran, lalu dalam riset konsumen. Ada beberapa catatan dari observasi saya yang semoga bermanfaat, dan juga ada final thoughts. Saya akan berharap nanti dalam tanya jawab kita akan lebih banyak berdiskusi. Saya juga akan belajar dari teman-teman. Sekaligus kita bisa membuka tadi kalau Pak Dekan mengatakan kesempatan untuk berkolaborasi, more than happy. Kalau kita punya sweet spot, topik yang kita bisa saling berinteraksi. Nah, ketika kita bicara mengenai riset, entah itu buat tesis, disertasi, atau untuk publikasi, yang paling kita takutkan itu adalah kalau topik yang kita lakukan itu sudah dilakukan orang lain. Atau dikatakan sudah tidak up to date gitu ya. Nah, saya akan mengawali sedikit dulu dari background saya. Sebetulnya saya terima kasih pada Prof. Ujang. Saya juga bagian dari IPB, terutama dari FEMA ya, Fakultas Ekologi Manusia sebagai adjunct profesor. Makasih Prof, saya bergabung dari tahun 2022 ya, apa 2023 ya. Ya. Ini pendidikan saya dari Gajah Mada S1 Manajemen, konsentrasi saya marketing, S2 marketing, S3 marketing. Sangat membosankan ya. Karir saya hanya satu linear marketing. Ini profil riset saya kalau di Google Scholar, kalau teman-teman lihat ya ada beberapa lah paper saya berkaitan dengan perilaku konsumen maupun juga tentang pemasaran. Ya, saya lebih senang berkecimpung dalam topik brand management, responsible consumption, pemasaran, terutama perilaku konsumen di negara berkembang. Tapi belakangan juga mulai tertarik dengan isu-isu yang lain. Oke. Kalau kita bicara mengenai riset, sebuah hal yang sering kita lihat adalah kata yang kita takutkan plagiarisme ya. Tapi saya mengutip ungkapan dari Wilson Mizner mengatakan, kalau kita mencuri gagasan dari satu orang atau hanya dari satu sumber itu namanya plagiat. Menariknya kalau kita menggabungkan dari banyak sumber, itu namanya riset katanya. Ini kalimatnya sederhana tapi dalam maknanya. Nah, selain itu, menurut Albert Einstein, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Kita yang di PhD, kalau di Victoria, kita kadang berkelakar. PhD itu singkatan dari permanent head damage, katanya. Kalau kita sudah doktor itu, kita paling pandai membuat yang sederhana menjadi susah. Pakai istilah yang aneh-aneh,
susah dipahami, bahasanya makin lama makin susah untuk connect dengan mahasiswa S1. Nah, kalau Albert Einstein mengatakan justru harusnya kebalikannya. Kita tuh harus bisa menyederhanakan yang begitu kompleks dalam bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu harusnya riset. Dan di sini yang salah satu tantangan terbesar dalam riset adalah dari Nobel Prize winner tahun 1937. Research is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought. Fenomena yang ingin diteliti boleh saja sama, tetapi pendekatan yang dilakukan, cara yang dilakukan bisa berbeda. Itu yang membedakan riset yang satu dengan riset yang lain. Ya. Nah, sebagai introduksi, saya tahu teman-teman sangat familiar dengan ini ya, artikel yang pernah dipublish di Scientometric, kemudian di-retract karena ada protes dari salah satu publisher yang keberatan karena sampai saat ini kan istilah predatory publisher itu kan masih kontroversial ya. Tapi setelah ditarik papernya dari jurnal itu, berapa tahun kemudian banyak yang protes juga, diterbitkan ulang di jurnal yang berbeda barusan. Ya, karena hak ciptanya dikembalikan ke penulis. Saya tidak ingin masuk dalam ranah kontroversi tentang predatory jurnal. Bahwa apa yang kita teliti, topik yang diteliti itu satu hal, memilih outlet untuk publikasi itu hal yang lain. Ya, itu sangat juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, yang ingin saya highlight di sini, dalam penelitian yang dilakukan ini pada tahun 2015 sampai 2017, diduga disinyalir bahwa banyak publikasi di predatory journal. Misalnya Indonesia kebetulan masuk di dalam 10-11 besar untuk beberapa kategori ilmu, termasuk dalam ilmu sosial. Dalam perhitungan dari peneliti ini mengatakan sekitar 27% paper kita yang dipublikasikan itu di bidang social science itu dipublish di predatory journal. Semoga angka ini semakin menurun ya, karena ini juga menentukan kualitas riset ketika kita bicara mengenai predatory journal yang kualitas reviewnya rendah. Oke, nah kalau saya masuk pada topik kita, mengapa kita melakukan riset pemasaran? Ada banyak hal yang kita ingin lakukan, mendescribe, menjelaskan, mendeskripsikan, memprediksi, mengendalikan, atau menjelaskan perilaku stakeholder yang relevan. Stakeholder dalam kaitannya dengan riset pemasaran bisa konsumen, bisa manajer, bisa CEO, bisa publik secara umum. Dan apa tujuannya ini akan menentukan metode kan masalah cara ya. Kalau kita banyak mendescribe, menjelaskan, itu kemungkinan kita menggunakan riset kualitatif misalnya, explaining. But predicting, itu kita banyak menggunakan misalnya survei, eksperimen, dan metode lainnya. Nah, nanti saya juga akan berbagi pengalaman bahwa dalam banyak tren belakangan, misalnya eksperimen itu lebih banyak disuka sekarang, terutama kalau kita ingin menganalisis hubungan sebab akibat ya, misalnya. Lalu kalau kita melakukan eksperimen, biasanya jurnal-jurnal yang bagus itu menuntut study 1, study 2, study 3, semacam itu ya. Nah, kalau kita kembali ke esensi riset, kita melakukan riset itu idealnya baik tesis maupun disertasi maupun publikasi ilmiah untuk akademisi itu diawali dengan identifikasi research gap. Nah, research gap itu tergantung pada motivasi riset. Secara garis besar, riset kita bisa yang namanya fundamental research atau dikatakan riset yang pure research, riset ilmiah yang banyak kita lakukan. Kalau di tempat kami, biasanya kalau level disertasi, itu mestinya adalah di fundamental research. Mencari hal yang memiliki kontribusi signifikan. Atau kalau di Indonesia sering disebut novelty ya. Tapi tidak sekedar novel atau baru, tapi yang signifikan dalam konteks kontribusi pada misalnya literatur, teori, managerial contribution, dan juga public policy. Nah, selain tipe riset ini, ada juga yang namanya riset applied research problem solving. Kalau di Amerika kan ada program DBA, ada program PhD, dua jalur yang berbeda ya. MM dan MSc atau yang applied dan yang lebih pure research.
Nah, ini yang kadangkala sering menjadi kriteria yang berbeda di dalam menilai kualitas riset. Ya. Nah, bagaimana mengidentifikasi research gap? Ini yang biasanya paling susah dilakukan kalau kami membimbing atau memilih topik. Bagi saya juga, saya mau meneliti apa toh, mulai dari mana? Nah, biasanya mulai mencari apa yang belum banyak diteliti orang lain. Nah, berawal dari research question itu mau seperti apa? Carilah topik atau isu yang belum banyak diteliti orang. Tapi ini gampang-gampang susah, susah-susah gampang, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kita bisa melihat apakah kita melihat topik yang sebetulnya belum banyak atau informasinya itu belum akurat, belum cukup. Atau cenderung bias. Misalnya lebih banyak, misalnya saya barusan ada mahasiswa saya tentang social media influencer misalnya. Kebanyakan riset tentang social media influencer, tentang konteks dunia barat misalnya, atau terlalu banyak menggunakan teori yang sudah mapan seperti Technology Acceptance Model, TAM misalnya, begitu banyak sering dipakai. Kita ingin lihat dari kacamata yang berbeda, perspektif berbeda, teori yang berbeda misalnya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai riset, saya mengibaratkan dua hal. Kita mau impact-nya seperti apa toh? Apakah seperti yang di atas ini, seperti neteskan air satu tetes, atau ingin membuat semacam letupan, baik letupan kecil, sedang, atau besar? Bagaimana melihat impact? Saya selalu menggunakan ini untuk apa namanya ketika saya mengajar metodologi riset dan riset pemasaran. Kalau dari kacamata mahasiswa, ketika pertama kali memulai program studi, memilih topik, kan keterbatasan literatur misalnya ya, terlalu engage dengan topiknya, sering menganggap topiknya ini yang paling bagus gitu ya. Nah, kita lihat aja law of gravity ketika Newton duduk di bawah pohon apel, apel turun ke bawah, oh ini teori gravitasi, high impact, karena saat itu hal yang baru pertama kali ditemukan. Lalu replikasi berikutnya, ada yang duduk juga di bawah pohon jeruk mengatakan, oh, jeruk juga mengikuti hukum gravitasi, low impact. Nah, kadangkala kita berpikir, oh, kalau misalnya kita hanya mengandalkan pada sisi konteks, dan ini sering terjadi ya, tadi di pemasaran, saya menganggap novelty riset saya adalah belum ada yang meneliti apakah buah durian juga mengikuti hukum gravitasi. Mungkin kalau teman-teman mau neliti, coba kita duduk di bawah pohon durian, kalau jatuh kena kepala nggak sih? Atau naik ke atas jatuhnya. Nah, di dalam dunia pemasaran, seringkali kita melakukan riset itu yang low impact atau bahkan yang impact-nya sangat tidak terasa. Saya melihat begini, ketika saya menempuh pendidikan doktor beberapa lebih dari 10 tahun yang lalu, profesor saya yang pakar service marketing mengatakan, apabila kalian ingin meneliti pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas atau terhadap kepuasan pelanggan, itu kalau kalian memikirkan meneliti tentang itu, ingin membuktikan kualitas layanan semakin besar, kepuasan makin tinggi, loyalitas bakal tinggi. Beliau mengatakan, pikirlah 2 kali. Karena paper tentang itu kalau ditumpuk kertasnya itu sudah setinggi Gunung Himalaya. Kata profesor saya. Kecuali katanya kecuali kalau kita bisa membuktikan bahwa semakin kualitas layanan, semakin jelek kepuasan, semakin rendah loyalitasnya, that is tidak. Topik semacam ini katanya kita bisa lihat dari analogi ini, impact-nya itu rendah. Ya, kalau kita sekedar repetisi yang sering dilakukan. Halo. Oke. Nah, di dalam pemasaran seringkali saya lihat topik-topik ya, mahasiswa misalnya datang dengan topik sikap konsumen terhadap misal sikap nasabah Bank BCA cabang Sudirman Jogja. Lalu nanti ada yang lain bilang, "Oh, saya ingin meneliti sikap nasabah BCA cabang Sultan Agung karena belum ada yang neliti." Nah, kalau mau topik semacam itu kembali lihat topik pada gambar ini ya. Apalagi kalau untuk level disertasi, kita mesti bertanya
seperti apa sih impact yang ingin kita dapatkan. Oke. Nah, saya coba melihat dalam laporan di beberapa publikasi di beberapa jurnal tentang topik-topik yang tren dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah jurnal AMJ di sini adalah Australasian Marketing Journal, bukan yang Academy of Management Journal ya, yang marketing. Ada publikasi dari teman saya, Pak Taichon dan kawan-kawan. Mereka mengamati paper yang dipublish selama 7 tahun terakhir, 2015 sampai 2022. Tapi mereka melihatnya dalam kategori atau tema yang begitu luas ya. Di sini dilihat dengan warna yang berbeda dari 2015 sampai 2022. Kita lihat yang pink di atas customer engagement, sangat luas ya. Lalu service marketing, retail marketing, lalu ada food marketing. Ini melihat dinamika topik yang dipublikasi di dalam jurnal AMJ. Ini adalah jurnal resmi dari ANSMAC, yaitu Asosiasi Pemasaran Australia dan Selandia Baru. Ini tema yang banyak dipublikasi di jurnal tersebut. Nah, yang menarik adalah mereka mengidentifikasi future research opportunities. Kalau saya melihat tren atau emerging topics, itu bisa lihat dari call for papers atau dari editorial. Mereka mengidentifikasi isu-isu yang menarik. Dalam laporan di AMJ, mereka mengidentifikasi 3 tema yang dianggap emerging, yang dianggap berkembang, menarik untuk publikasi ke depan. Yang pertama adalah purpose-driven marketing. Jadi kalau kita lihat praktek strategi pemasaran yang berbasis tujuan keberadaan perusahaan, ini adalah topik-topik yang mereka daftar di sini, baik dari sisi brand maupun dari sisi stakeholder. Nah, yang menarik, topik kedua, ini memang sebuah topik yang growing terutama di negara-negara seperti New Zealand, Australia, Amerika, UK, adalah DEI marketing. Diversity, Equity, Inclusion. Kalau kita lihat marketing kan punya banyak subdisiplin ya. Ada service marketing, tourism marketing, B2B marketing, macam-macam. Salah satu yang banyak berkembang belakangan, terutama dalam pengamatan saya, termasuk di kampus saya, itu adalah social marketing. Isu yang berkenaan dengan sustainability, responsible consumption, lalu well-being, itu banyak sekali diangkat dan dikaitkan dengan teknologi. Saya menggarisbawahi, memberi garis warna biru di sini dikasih kotak. Itu beberapa specific research questions yang dalam pengamatan saya bisa menjadi hal yang menarik untuk dikaji, apalagi dalam konteks Indonesia. Jadi ini sangat subjektif ya. Saya memberikan highlight di sini yang menurut saya menarik, dan kalau teman-teman juga sama-sama tertarik, kita bisa berkolaborasi. Misalnya bagaimana peran AI, Artificial Intelligence, dalam memfasilitasi personalisasi produk dan layanan real time yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin hari semakin kompleks. Lalu di sini ada bagaimana dampak teknologi baru. Teknologi itu kan punya sisi positif, punya sisi negatif. Dalam hal customer alienation, orang merasa terisolasi, terpinggirkan, merasa tersisihkan. Karena AI, banyak penelitian mengatakan kan berdasarkan algoritma. Algoritmanya kan tergantung yang diprogram. Kadangkala bisa membuat kriteria yang membuat tipe-tipe konsumen tertentu terpinggirkan atau tersisihkan. Nah, ini bagaimana isu semacam ini yang banyak memunculkan ide-ide penelitian tentang etika, moralitas, tentang kesetaraan, tentang fairness. Nah, topik yang lain, tema yang muncul dalam jurnal ini adalah sisi menarik, sisi terang, dan sisi gelap praktek pemasaran. Nah, teman-teman di Indonesia juga banyak yang saya lihat publikasi, misalnya ya sekilas saya searching di Google misalnya, teman-teman yang publikasi di Indonesia juga banyak beralih ke sharing economy, collaborative economy, liquid consumption, ya, access-based consumption, circular economy. Ini adalah topik-topik yang juga banyak menarik perhatian untuk diteliti, sekaligus juga untuk
publikasi di jurnal-jurnal yang bagus. Kalau kita lihat, ya saya dari pengalaman dan pengamatan saya, Selandia Baru, Malaysia, Indonesia, Australia, tingkat perkembangan dalam hal adopsi praktek sustainability memang berbeda emerging markets dengan developed markets. Dan studi yang bisa melakukan komparasi itu biasanya punya nilai tambah yang lebih besar. Ya. Nah, yang lain yang bisa saya tambahkan di sini dari sisi growing trends in research, saya melihat special issue di Journal of Marketing Management fokus pada AI dan sustainability. Nah, buat teman-teman yang sudah familiar dengan isu ini adalah topik yang sangat berkembang. Untuk NSMAC misalnya, NSMAC itu adalah Australian New Zealand Marketing Academy Conference, konferensi tahunan Asosiasi Pemasaran Selandia Baru dan Australia. Tahun ini pun temanya adalah AI dan sustainability. Bagaimana teknologi AI itu bisa membantu mempromosikan dan bisa membantu meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat secara umum dalam beralih ke arah praktek yang lebih sustainability. Lebih dalam kaitannya juga dengan SDG misalnya ya. Sustainability Development Goals dari PBB. Nah, kalau kita zoom in dalam spesifik isu ini, itu memunculkan banyak topik-topik yang sebetulnya sangat menarik buat teman-teman kalau misalnya sedang dalam tahap mencari ide untuk tesis atau disertasi ataupun untuk publikasi. Ini bagaimana teknologi AI bisa mempengaruhi perilaku konsumsi. Teman-teman sudah banyak mungkin yang sangat saya lihat kalau saya sering ikuti berita-berita di tanah air, ChatGPT itu bagaimana mengubah wajah dunia pendidikan saat ini, termasuk di tempat kami. Kalau ujian itu online, tugas-tugas bagaimana mengatasi, mendeteksi, dan juga memitigasi isu-isu menggunakan AI. Ya. Bagaimana persoalan etika seputar AI itu juga menjadi hal yang sangat menarik. AI dikaitkan dengan well-being, ya, masalah well-being baik dari mental health maupun juga physical health. Ini adalah isu-isu yang begitu banyak sekarang dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional. Nah, yang lain saya melihat dari Journal of Strategic Marketing, kalau kita perhatikan topik-topik yang banyak berkembang belakangan di marketing secara luas, itu adalah dampak pemasaran terhadap konsumsi sustainable food. Makanan kuliner Indonesia itu sebetulnya sangat kuat ya. Saya juga pernah bikin penelitian di Bali, ada restoran khusus plant-based ya. Kita melihat dari gastronomy experience, bagaimana ide awal orang membuka restoran berbasis plant-based tanaman, lalu bagaimana itu dikaitkan dengan live event, spirituality, dan consumer experience. Nah, salah satu topik yang banyak menarik research grant, terutama di Australia, New Zealand, sekarang adalah masalah berkaitan dengan food security, food waste. Bagaimana mengendalikan food waste bukan hanya di sektor industri, tapi di sektor rumah tangga. Dan saya kira ini adalah topik yang sangat menarik dan saya kemarin juga sempat tertarik ke arah sana dengan teman di Malaysia. Kalau kita lihat, kita kan banyak juga melihat begitu banyaknya food waste di Indonesia, baik di rumah tangga, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun juga apalagi kalau ada acara kenduri misalnya ya, begitu makanan berlimpah dan nanti banyak yang terbuang percuma misalnya. Food waste ini adalah salah satu isu yang banyak diteliti sekarang di beberapa jurnal perilaku konsumen dan marketing secara umum. Ya. Tentu saja digitalisasi, social media itu juga hal yang menarik. Nah, ada satu yang ingin saya highlight di sini dalam pengamatan saya, bicara mengenai regenerative agriculture. Kalau teman-teman yang meneliti atau berminat pada hal yang lebih spesifik, seperti tourism and hospitality, saya belakangan juga banyak tertarik pada topik tourism dan hospitality.
wacana mengenai tourism dan hospitality sekarang mulai bergeser bukan sekedar masalah sustainable tourism. New Zealand terutama ada, kalau teman-teman pernah ke Queenstown, pemerintah Queenstown sekarang mulai beralih ke yang namanya regenerative tourism. Kalau sustainability kan mempertahankan kondisi saat ini sampai ke depan. Tapi regeneratif, mereka menggunakan ide dari biologi. Kita lihat multidisciplinary perspektif di sini. Regeneratif yang makin lama makin bagus. Memulai dengan memperhatikan bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Ya, ini adalah sebagian isu-isu yang berkenaan dengan sustainability. Nah, kalau teman-teman yang tertarik dengan marketing strategy, ini ada, saya lihat di jurnal JAMS, ya, Journal of Academy of Marketing Science. Jadi saya menyempatkan diri searching, begitu dapat tugas dari Prof. Ujang, saya mencoba lihat apa saja sih yang tema yang banyak diungkap dan beberapa publikasi berkenaan dengan itu. Kalau bicara mengenai strategi pemasaran, ada beberapa topik besar, yaitu masalah konten formulasi strategi, proses perumusan strategi, konten implementasi atau penerapan strategi, dan juga proses implementasi, dan ada hibrid ya. Nah, teman-teman kalau tertarik cari edisi dari JAMS, JAMS ya, itu Morgan dan kawan-kawan di 2019, mereka mengidentifikasi begitu banyak topik-topik khusus yang masih perlu diteliti di bidang strategi pemasaran. Saya ambilkan contoh, misalnya peran CMO, Chief Marketing Officer. Itu bagaimana perusahaan sebaiknya mengkombinasikan tipe-tipe peran CMO dalam organisasi. Mereka juga memberikan saran mengenai sumber data potensial. Kita lihat di sini misalnya ada menggunakan data etnografi, observasi, survei, wawancara, analisis tekstual. Apapun yang kita perhatikan di sini, misalnya topik yang manapun, kita mendapati bahwa kita bisa melihat polanya. Mayoritas sumber data, mayoritas metode yang bisa dilakukan itu cenderung adalah mixed method atau multiple methods. Ini menunjukkan bahwa tren riset pemasaran dan juga perilaku konsumen tentunya itu mengarah pada menggabungkan beberapa metode atau sumber data dan bukan hanya satu. Ya. Jadi bukan lagi masalah dikotomi memilih metode mana yang paling tepat. Salah satu persoalan yang sering dihadapi, saya juga dulu sempat berpikiran sejenis ya. Ketika orang terbiasa dengan satu metode, itu inginnya neliti yang alatnya dia pegang, cari topik yang pas. Ya, mungkin teman-teman, saya menguasainya regresi, saya menguasainya SEM, saya menguasainya kualitatif, saya maunya risetnya dengan ini. Tapi jangan lupa bahwa sebetulnya riset topik atau riset questions itu yang akan mendikte metodologinya. Kalau saya berbagi pengalaman dari pengalaman pribadi saya, S1, S2 saya itu ditrain sebagai quantitative researchers. Sangat familiar dengan yang berbau angka, berbau survei, anything about statistics. Ketika saya melamar S3, topik yang muncul di kepala saya waktu dikejar-kejar untuk mendaftar, ada beasiswa AUS-8, kemudian memastikan ada topik. Saat itu saya tertarik membaca riset tentang market pioneership. Kenapa banyak pionir itu tidak menjadi market leader? Nah, saya ajukan topik itu. Nah, karena topiknya meminta kenapa ada pionir yang bertahan, ada pionir yang tidak bertahan. Pionir adalah perusahaan yang pertama kali meluncurkan sebuah produk di pasar. Nah, pertanyaan semacam ini itu hanya bisa dijawab kalau kita menggunakan metode historical. Karena kita ingin menelusuri merek apa sih yang pertama kali. Mau nggak mau baca archival data, lihat dokumen-dokumen. Karena itu ketika saya meneliti disertasi, walaupun topik saya akhirnya bukan tentang pioneership, tapi tentang brand longevity, saya
dari yang dulunya dilatih sebagai peneliti kuantitatif, disertasi saya mengadopsi historical method. Ya. Jadi, research questions itu akan menentukan metode dan teknik analisis. Oke? Nah, saya ingin beralih ke topik ini serba singkat ya. Nanti kita lebih banyak berdiskusi. Kalau kita beralih ke topik perilaku konsumen, saya melihat di Journal of Consumer Behavior tahun 2023 ada sebuah paper yang mencoba memetakan berdasarkan bibliometric systematic review, melihat 20 tahun jurnal ini, JCB, topik apa saja sih yang paling trending, yang paling banyak diteliti, paling banyak dipublikasi. Mereka mengidentifikasi 8 topik yang kalau saya lihat semuanya itu masih sangat relevan dengan saat ini. Cuman hanya saja spesifikasinya banyak yang perlu disesuaikan dengan tema yang lebih up to date. Misalnya nih, Consumer Information Processing itu adalah tema yang klasik di dalam perilaku konsumen. Kita memahami bagaimana konsumen melakukan proses keputusan, choice modeling. Tetapi temanya ini akan semakin lama semakin spesifik ya dalam pengambilan keputusan. Lalu consumption communities, brand community, online community, collaborative consumption. Ya, teman-teman mungkin banyak meneliti tentang Airbnb, meneliti tentang Uber dan macam-macam bagaimana model bisnisnya berbeda, sharing economy. Lalu consumption value, apa yang dicari dalam proses konsumsi produk. Nah, yang nomor 4 ini adalah topik yang hingga hari ini sangat-sangat dominan ya, sustainable consumption. Kita bisa lihat banyak isu terkait, baik dari sisi responsible consumption, green consumption, pro-social consumption, banyak sekali istilah yang dipakai. Lalu intergenerational consumer behavior. Bagaimana generasi Z yang dianggap berbeda dengan generasi sebelumnya di dalam perilakunya. Lalu bagaimana generasi yang lebih tua mempengaruhi generasi yang lebih muda dan sebaliknya di dalam hal konsumsi produk dan layanan yang berbeda. Ya. Misalnya pada produk teknologi banyak generasi yang lebih senior justru belajar dari yang lebih muda. Misalnya cara memakai laptop, cara memakai mobile phone, cara memakai apps, dan seterusnya. Topik yang juga banyak menonjol adalah consumer brand relationship. Ya, teman-teman yang di brand management, ini isu yang masih banyak diteliti. Yang nomor 7, saya kebetulan banyak berkecimpung di sini, jadi saya pas melihat ini, wow, pas dengan topik saya, consumer ethics. Kalau di literatur banyak bicara mengenai corporate social responsibility, CSR. Di literatur consumer ethics itu ada juga yang namanya customer social responsibility. Singkatannya CN kecil SR untuk membedakan dengan CSR-nya corporate. Jadi, konsumen pun dituntut bertanggung jawab di dalam konsumsinya. Karena dampak konsumsinya, keputusan konsumsi misalnya masalah tadi food waste misalnya, itu bisa berdampak pada lingkungan. Nah, kalau penelitian saya lebih juga mendalami consumer ethics dikaitkan dengan religiosity. Ya. Yang terakhir, conditional relationships in consumer behavior. Banyak penelitian kalau kita lihat publikasi, saya tahu nanti mungkin saya mengantisipasi ada yang bertanya. Kalau kita meneliti dengan model survei atau model structural equation modeling, itu apakah boleh kalau kita hanya direct effect gitu ya? Hanya ada independent variables, lalu ada dependent variable. Nah, kalau kita lihat publikasi di jurnal belakangan, itu kelihatannya banyak jurnal itu yang menuntut kalau kita meneliti mempublikasi modeling itu, semacam structural SEM, itu biasanya diminta ada mediator lah, ada moderator, sehingga kalau analisis itu seringkali modelnya moderated mediation model,
Saya kemarin juga saya submit paper dengan model moderated mediation model. Ya. Ada mediator, ada moderator, dimoderasi lagi. Kelihatannya banyak apa ya, penelitian itu makin lama kelihatannya makin sempit, topiknya makin narrow, makin mendalam, makin terspesialisasi pada isu-isu tertentu. Ini gambaran tentang publikasi yang banyak ditemui di jurnal dalam hal trending topic. Nah, menariknya ada emerging themes, topik yang dianggap makin banyak, makin populer ke depan. Salah satu yang saya amati adalah consumer neuroscience. Ini lebih banyak juga bergabung dengan psikologi dan bidang-bidang yang lain yang terkait, misalnya menggunakan eye tracking, menggunakan EEG, menggunakan berbagai teknologi, ingin melihat bukan sekedar sikap konsumen atau apa yang dikatakan konsumen, tapi juga melihat apa yang ada di dalam pikiran konsumen. Ya. Neuroscience, neuromarketing itu sangat berkembang. Ini salah satu topik, tentu saja dengan yang lain menggunakan teknologi saya akan highlight kembali di sini. Lalu ada yang lain kalau kita melihat di Journal of Consumer Psychology, JCP ini salah satu jurnal dalam top jurnal di perilaku konsumen. Mereka membuat peta topik-topik yang dipublikasi dalam Journal of Consumer Psychology, baik topik yang sangat spesifik tentang consumer psychology, di sini yang warna hijau, atau yang di atas ini yang merah, hitam, dan biru, topik yang non-marketing tapi berkaitan dengan konsumen. Saya hanya ingin menyinggung bahwa dari gambar ini kita bisa lihat topik perilaku konsumen, karena perilaku konsumen itu sendiri adalah disiplin terapan yang banyak meminjam teori dari disiplin ilmu lain. Jangan heran kalau kita juga merambah ke sektor public health, sektor tentang environmental studies, hospitality, public policy, dan yang lain-lain. Ya. Mungkin teman-teman kalau tertarik dengan tobacco consumption, saya dengar berita bahwa ada perubahan peraturan tentang konsumsi rokok, penjualan rokok ketengan dilarang misalnya. Bagaimana misalnya hal-hal semacam itu dilihat dari kacamata perilaku konsumen atau public policy, itu juga merupakan sebuah topik yang menarik untuk diteliti lebih mendalam. Nah, metode yang banyak dilakukan berkenaan dengan perilaku konsumen itu tergantung pada topik yang spesifik, eksperimen, statistical estimation, segala macam teknologi yang bisa dipakai juga banyak diterapkan. Tapi saya punya pengalaman begini. Kalau di banyak jurnal marketing belakangan, kalau kami di New Zealand, kami tidak mengacu pada Scopus, ya, tidak melihat pada Q1, Q2, Q3, Q4. Kami mengacu pada ABDC, Australian Business Deans Council List. Jadi kita dituntut publikasi di jurnal yang ratingnya A dan A bintang. Kebanyakan jurnal-jurnal di bidang marketing dan perilaku konsumen agak bias ke arah experimental research. Mereka banyak menuntut causality kalau kita ingin menguji pengaruh ya, variabel A ke variabel B, yang diminta eksperimen. Lalu kalau kita melakukan eksperimen, ini ada salah satu hal juga yang menarik. Saya belajar dari pengalaman submit paper dan kemudian di reject, kadang direvisi, ya. Beberapa jurnal misalnya Psychology and Marketing, mereka tidak mau kalau kita misalnya bikin eksperimen 3 ya. Eksperimen 1 itu direct effect, eksperimen 2 mediating effect, eksperimen 3 whole model atau moderating effect. Ya, mediating, moderating, ya kan? Nah, mereka ingin dependent variable-nya itu bukan hanya intention. Saya tahu bahwa variabel yang paling populer dalam survei, dalam eksperimen di perilaku konsumen, itu adalah purchase intention, niat beli. Nah, di dalam banyak jurnal mereka meminta jangan variabel yang hanya bersifat intention.
Mereka ingin kita mengukur actual behavior. Nah, kita harus bisa kreatif mencari proksi selain intention, tapi yang menunjukkan pada actual behavior. Ya. Oke. Nah, lalu ada pakar perilaku konsumen yang namanya Profesor Jack Disseth. Ini yang membuat model perilaku konsumen klasik tahun 60-an. Ya. Beliau mengidentifikasi ada 7 topik atau bidang riset konsumen yang paling berkembang untuk masa depan. Ya. Beliau mengatakan user experiences, social media engagement, mindful consumption atau sustainable consumption, crowd consumption atau sharing economy, multicultural consumption, low income consumption. Jadi menarget konsumen yang daya belinya rendah, bagaimana mereka bisa juga berkonsumsi, dan konsumsi produk-produk layanan publik. Ini adalah 7 aspek atau area riset konsumen yang paling berkembang atau emerging buat masa depan. Dan saya kira ini sangat menarik untuk dijadikan semacam gambaran atau pegangan dasar kalau kita memilih topik untuk riset perilaku konsumen ke depan. Ya. Nah, kalau teman-teman yang tertarik dengan AI, ini ada topik riset AI berkaitan dengan pemasaran, perilaku konsumen, dan psikologi. Jadi saya banyak mencoba mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang tema-tema topik yang banyak berkembang, termasuk metodologinya di sini. Kalau bicara mengenai AI, itu ada yang sangat teknis, memory and computational logic, neural network, ini sangat spesifik, sangat teknis. Tapi juga ada yang sangat populer, misalnya technology acceptance and adoption, atau decision making, atau social media content analytics, yang sangat banyak berkembang melihat sentimen yang ada di social media, dilihat kontennya. Ya. Teori-teori yang dipakai ada di sebelah kanan. Nah, saya ingin, karena waktunya terbatas, ya, saya ingin mencoba menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, topik riset yang trending itu sangat tergantung pada disiplin spesifik. Consumer marketing, mereka punya isu-isu sendiri. Brand management, B2B, ya business to business atau industrial marketing, atau tourism marketing, tema-temanya juga akan banyak bermunculan setiap waktu. Tapi kalau dilihat secara garis besar, dari apa yang saya tadi observasi dan saya paparkan, saya melihat setidaknya ada 3 isu besar yang banyak menjadi tema penelitian dalam pemasaran dan perilaku konsumen. Yang pertama adalah inovasi dan teknologi dalam segala bentuknya ya. AI, social media, apa yang dipaparkan di sini itu bisa menjadi konteks riset, bisa menjadi topik riset, bisa menjadi alat untuk menganalisis atau jadi teknik analisisnya. Ya. Semakin banyak riset di perilaku konsumen yang menggunakan virtual reality misalnya. Ya, kita meminjam dari psikologi bagaimana misalnya eksperimen menggunakan VR, eksperimen menggunakan face recognition technology, ya. Atau saya pernah membimbing mahasiswa pakai wearables. Jadi ingin lihat pengaruh tidur, ya, ada deep sleep misalnya, terhadap pengambilan keputusan. Jadi partisipan itu kita kasih semacam apa itu namanya Fitbit itu yang smartwatch itu ya, untuk dipakai selama beberapa hari. Kita ingin memantau tidurnya, tidur nyenyak, tidur deep sleep, dan kita lihat diukur kemudian dampaknya pada pengambilan keputusan. Ya. Nah, tema yang kedua, sustainability dan grand challenges seperti poverty, climate change, itu sangat menarik, well-being, dan DEI. Research approach-nya interdisciplinary, mixed methods, berbagai sumber data, menggunakan teknik-teknik yang baru. Yang menarik kalau kita di Indonesia, kita punya potensi keunikan berupa cross-cultural comparison. Tentu saja dengan berbagai marketing analytics yang terbaru. Nah, catatan akhir saya bahwa
apapun itu, pada akhirnya riset itu menyangkut 4 I. Yang pertama, interesting and important topic. Yang kedua, innovative methods. Lalu insights yang dihasilkan. Yang terakhir, apa impact-nya. Ya. Nah, dalam dunia publikasi, termasuk disertasi, saya tahu kalau di Indonesia kelihatannya lebih ribet, kalau ada lebih susah ya sebetulnya. Disertasi kalau mau lulus tahapnya banyak banget gitu ya. Saya punya banyak teman yang sering mengeluh. Semoga IPB tidak sesusah itu. Ini kalau di publikasi jurnal itu ibaratnya kita melewati jalan panjang yang dijegal sana-sini ya. Lalu apa yang dilakukan dalam riset tergantung pada karirnya. Apa yang ingin diteliti ketika kita menjadi mahasiswa, nurut apa yang dikatakan pembimbing. Ketika kita jadi dosen, nurut pada apa kata bos. Ketika kita sudah jadi senior, nurut siapa yang ngasih hibah. Sampai kapanpun kita selalu didikte dalam hal topik. Ya. System creates behavior. Akhir kata, kita harus terbuka dengan banyak ide-ide baru, tetapi sesuai apa yang dikatakan Edward Tufte ini, open mind but not an empty head. Kita harus punya konsep dalam benak kita, tapi kita juga terbuka dengan metode baru, topik baru, hal-hal yang baru. Dan yang terakhir, chance favors the prepared mind, kata Louis Pasteur. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Profesor Ujang. Kalau ada pertanyaan, kita bisa Baik, lebih terima detail. kasih. Kita berikan aplaus dulu ya kepada Prof. Fandi Ciptono. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan bagaimana tren di riset marketing dan consumer behavior. Dan ini mudah-mudahan bagi teman-teman yang sedang menulis tesis maupun disertasi dapat mendapatkan inspirasi ya. Nah, jadi tadi poinnya sangat penting ya bahwa mendalam, fokus. Nah, itu yang banyak di review oleh disukai ya oleh reviewer ya. Dan saya juga baru aware ternyata riset AI ini sudah mulai menggeliat ya, terutama di bidang marketing dan consumer behavior. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya persilahkan boleh menuliskan di chat pertanyaan atau langsung. Silakan raise hand. Langsung lebih bagus bisa kenalan. Ya, langsung perkenalkan misalnya mahasiswa atau praktisi. Silakan. Ini Pak Goto ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Prof. Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Pak Fendi. Salam sejahtera Pak. Perkenalkan saya Goto dari E90 Pak, mahasiswa S2 IPB. Ini cukup menarik ya untuk melihat tren-tren riset di bidang marketing. Saya ada pertanyaan Pak, kalau untuk tren di B2B marketing itu saat ini ke arah mana ya Pak ya? Karena banyak sekali sekarang persaingan antara perusahaan ke perusahaan, dari supplier ke perusahaan, kemudian data itu kan terbatas. Kalau misalnya kita ingin melihat tren, misalnya suatu tren dari makanan minuman itu, memang kita bisa beli dari berbagai sumber ya, kayak market research, cuman itu terbatas juga dan belum tentu akurat. Nah, kalau boleh tahu Pak Fendi, dari B2B marketing itu dia lebih banyak trennya saat ini, penelitiannya ada yang ke arah mana ya Pak ya? Terima kasih Pak. Oke. Ya, langsung saja Prof. Fandi, silakan. Thanks. Ya, tadi sempat saya katakan bahwa marketing begitu luas dan banyak subdisiplin ya. Kalau industrial marketing, mereka punya subdisiplin sendiri dan jurnalnya kan yang paling bagus adalah Industrial Marketing Management. Saya punya beberapa teman yang memang di bidang ini dan kami juga punya call for paper ya, yang akan terbit di Journal of Business to Business Marketing. Pada konteks B2B, isu yang sama masalah AI juga banyak dibahas ya. Juga masalah kalau kemarin karena COVID itu banyak sekali penelitian tentang disruptive supply chain management pada B2B itu yang banyak fokus.
Pak Goto benar ya. B2B ini kesulitannya itu adalah pada mencari data ya. Saya kebetulan ada perusahaan perusahaan mebel outdoor living di Cina yang ingin beralih ke apa namanya ke sustainable business. Sustainability di dalam B2B juga menjadi isu menarik. Tetapi kebanyakan begini, karena B2B itu relatif unik dalam hal mencari partisipan, pada akhirnya itu metode yang paling dominan banyakkan riset kualitatif ya kalau kita lihat ya. Mereka banyak menggunakan wawancara yang menggunakan case study pada perusahaan dengan kalau kita dapat support ya dari CEO sampai yang mendetail dengan staff-staffnya kita melihat bagaimana praktek-praktek yang dilakukan. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan membeli data, tergantung datanya ya. Sebagian perpustakaan misalnya kalau saya lihat data seperti Statista, dengan pasport itu data dari Euromonitor itu juga tergantung kalau perpustakaan berlangganan itu datanya sangat bagus untuk dipakai. Tapi memang B2B itu lebih challenging kalau kita nggak punya akses. Tapi kalau kita punya akses itu jauh lebih menarik ya. Karena kalau kita lihat dari sisi dampak bisnis, nilai bisnis, B2B kan konsumennya dikit tapi nilai duitnya gede ya. Saya lihat ada Pak Sri Hartono di sini kalau bicara mengenai industri farmasi gitu misalnya. Wow, gede ke B2B-nya daripada B2C kan kalau megang. Nah, itu kira-kira kalau dari topik-topiknya hampir sama, sustainability, disruption, technology adoption, tapi di dalam konteks B2B. Itu Oke, kira-kira. terima kasih. Berikutnya Dr. Sri Hartono, saya persilakan. Wah, ini harusnya dia yang jawab ini. Terima kasih Prof. Ujang. Waduh, Pak Wandi Ciptono luar biasa, tambah glowing aja sekarang. Kebalikannya toh. Saya malah melihat kayaknya saya lagi diuji nih. Baik, terima kasih. Saya ada beberapa poin karena Ya, posisi kita sebagai praktisi dan juga sebagai lecturer ini kan menjadi ya. beban yang luar biasa nih Pak Wandi. Hmm. Satu sisi kita harus memberikan contoh yang bagus bagaimana melit para student untuk melakukan riset yang qualified. Ya, Terutama kalau akan publish di satu publisher yang ngetop. Indonesia kan trennya selalu Scopus gitu kan. Beda ya. dengan Australia dan New Zealand gitu. Nah, maksud saya gini, bagaimana menurut Pak Pandi Ciptono terkait dengan tema-tema yang mungkin remeh-temeh gitu di tengah masyarakat, kita bicara tentang social capital, kita bicara tentang behavior dari masyarakat pedesaan. Misalkan tren nyekar, misalkan, ini contoh nih. Menurut Ya, Pak ya. Pandi, apakah topik-topik yang sebetulnya itu tidak terlalu menarik dari sisi kajian ilmiah, tetapi sebetulnya itu terjadi di tengah masyarakat kita. Apakah itu juga akan bisa memberikan satu atensi dari bisa memberikan satu special attention dari para reviewer di barat sana terkait dengan tema-tema yang sebetulnya ini sangat-sangat local wisdom gitu. What do you Oke. think nih, Pak Fandi? Ya, saya suka pertanyaan ini. Saya ingat waktu saya nulis disertasi, pembimbing saya itu kan pakar makroekonomi ya. Beliau Ya, almarhum 2 tahun lalu. Ketika saya melakukan review tentang praktek pemasaran di Indonesia, saya bicara bahwa di Indonesia yang namanya instan itu bukan lagi kalau beli nasi instan itu tara nasiku misalnya, masih ya, harus masak. Di Indonesia tuh instan itu saya tinggal teriak. Jadi kalau malam itu ada bunyi kerincing-kerincing, itu ya. sate. Tok-tok-tok itu bakso. Saya tinggal teriak, Pak, biasa. Itu sudah bisa tahu apa yang saya mau. Nah, beliau mengatakan begini, kita karena kita itu dari dalam, kita seringkali bisa cenderung nggak bisa melihat apa yang sebetulnya menarik. Dari luar mereka menganggap ini hal yang menarik. Tadi dikatakan tradisi nyekar misalnya ya. Saya sempat gini, kadang-kala kalau buka-buka jurnal yang publish ya, itu kadang panas kalau melihat topik tentang Indonesia yang neliti yang publish orang bukan Indonesia. Saya pernah menemukan ada paper di jurnal tourism yang bagus, itu tentang spirituality tourism dan penelitiannya tentang Bali. Itu kan kadang kita merasa seperti kayak kecolongan ya. Kok bisa ada Ya, orang ya, ya, lain yang ngambil setuju. ini? Harusnya topik kita ini kan. Kita yang lebih tahu. Nah, izinkan saya coba tadi kan pertanyaan Pak Sri Hartono bagaimana kita ngangkat topik yang kelihatannya remeh-temeh atau dari mana idenya muncul ya. Saya sebetulnya tadi mencoba inilah
saya nggak mengatakan ini yang terbaik ya, tapi kan saya mencoba membagi pengalaman saya bagaimana saya publish dan dari mana mendapat idenya. Oke, ini misalnya saya kebetulan pernah mencoba beberapa metode. Misalnya ini, saya punya paper dengan teman-teman dengan survei ya. Ide dasarnya itu sederhana. Tadi di awal kan saya mengutip riset itu adalah melihat apa yang dilihat semua orang, tapi kan tidak dilakukan orang lain gitu kan ya. Ya. Nah, riset ini muncul ketika saya masih di Malaysia. Mungkin teman-teman masih ingat waktu itu ada 2 kali kejadian Malaysia Airlines kecelakaan. Masih ingat tuh ada pesawat yang hilang, kemudian ada yang ditembak di Ukraina itu ya. Ya, Nah, betul. Ya. dari kita pembicaraan ngalor ngidul di lorong dosen itu, kita lalu berpikir, kalau ada maskapai sampai kecelakaan 2 kali, apakah orang itu masih mau terbang dengan maskapai itu? Awalnya itu, Pak. Nah, dari situ lalu kita lihat, literaturnya apa ya? Nah, kita carilah variabel-variabel yang, nah di sini, apakah orang itu akan menghindari? Saya pokoknya nggak mau naik Malaysian Airlines misalnya, gara-gara kecelakaan itu dampaknya. Kita lihat ini dari literatur. Jadi idenya muncul dari pengamatan, lalu kita tarik ke literatur. Nah, saya punya juga penelitian yang lain yang ini barusan beberapa waktu lalu publish. Ini disertasi mahasiswa saya. Kami itu bermula dari begini. Apakah kalau orang itu melakukan hal yang baik, ketika dia berbuat salah, dia akan lebih dimaafkan? Teman saya, mahasiswa saya ini ikut ke sebuah seminar, pulang, katanya ada dosennya itu memberikan semacam simulasi di kelas dan cerita anekdot. Katanya begini, ada orang yang lagi eksperimen nih, lagi nyetir mobil, ya, di depanmu, lalu ketika ada di depan itu dia buat ada nenek-nenek mau nyebrang. Orang ini minggir, parkir mobilnya minggir, lalu dia nyebrangkan nenek-nenek itu, baru jalan. Oke? Lalu mobilnya jalan. Kita di depannya. Nggak lama, tiba-tiba mobil kita ditabrak dari belakang. Bang! Reaksi pertama kan maunya marah kan? Kita turun. Siapa yang dinabrak dari belakang? Begitu kita lihat yang nabrak turun, oh ini yang tadi nyebrangin nenek-nenek tadi. Kemarahannya itu berkurang, tambah marah, atau biasa-biasa. Awalnya itu dari situ. Kadangkala kita itu kan, kurangnya baik ini katanya. Kalau gitu, enggak apa-apa deh, itu mungkin kecelakaan biasa. Lalu kita melihat, kalau sebuah perusahaan itu sering melakukan CSR, ketika ada kegagalan layanan, service failure, dan tidak ada service recovery, apakah CSR yang dilakukan ini bisa membantu perusahaan menyelamatkannya, ya, konsumen itu kemarahannya berkurang. Ini topik yang kedua. Nah, yang ketiga tadi sempat saya singgung. Ini kita remeh-temeh misalnya. Tadi kalau Pak Sri Hartono mengatakan, ini satu perusahaan aja loh Pak. Ini ada satu restoran di Bali namanya Moksa. Waktu itu ada special issue tentang gastronomi. Gastronomi kan tentang kuliner ya. Lalu kita lihat isunya. Dan saya punya teman di Bali, ini ada 2 teman dari Bali. Ya. Kita tanya dengan teman-teman di Bali, punya nggak sih sesuatu yang unik? Oh ini ada restoran plant-based, vegetarian ya. Lalu kita ingin lihat, wow, bagaimana mereka punya gagasan, mengapa tertarik membuka plant-based restoran? Oh ternyata pendirinya dulu pernah punya masalah kesehatan, juga ingin mengurangi konsumsi daging, ada filosofi, ada spirituality, karena di Bali kan kita tahu kuat spirituality. Lalu kita riset kualitatif, ini kita wawancarai dari pendirinya, manajernya, asisten chefnya, waitress, konsumen, lihat sosial medianya, mendalam, dan kita juga observasi, terjun ke lapangan, foto, mereka ternyata punya kursus kulineri, ada dojo, ada tanamannya, bagaimana. Nah, kalau kita yang biasa datang ke restoran, saya sering lihat postingnya Pak Sri Hartono di Aacim ya, di WA, makan ke restoran sana sini, tapi hanya enjoy makanannya ya, nggak enjoy ide ide risetnya. Itu akan banyak sebetulnya gagasan, wow, ini ada sesuatu yang menarik. Bukan sekedar menjual menu, tapi ada filosofi di balik menu sehat, dan juga ada aktivitas-aktivitas yang dibungkus dalam gastronomy experience.
Ini jurnalnya bagus ini Pak. Pak Hospitality. Pak Fandi, Ya, poinnya ini kan menarik sekali ya. Kita kan sharing ke adik-adik mahasiswa juga gitu kan. ya. Sebetulnya kalau bicara dari sisi tema, sebetulnya apapun yang ada di sekitar kita itu sebetulnya bisa menjadi bahan. Yang penting adalah bagaimana kita memilih satu model teori untuk kedalamannya, kan begitu Pak Fandi. Ya, jangan Lebih berhenti lebih ke hanya pada sananya. topiknya. Jangan Ya, berhenti bukannya hanya pada di topiknya. situ. Exactly. Tapi lebih dari sisi kedalaman teori yang akan kita gunakan karena sebetulnya begitu banyak hal. Misalkan contoh lain, misalkan bagaimana sih Jakarta tuh macet kan gitu. Contoh simpel nih. Traffic jam, kita bicara traffic jam. Itu kan pola mereka mengendarai mobil yang suka zigzag dan sebagainya. Itu kalau misalkan para pemilik kendaraan itu ditanyain satu persatu kenapa kamu zigzag, itu pun juga sudah menjadi sebuah eh, model riset yang akan sangat-sangat seksi kalau kita Iya, melihat ya kalau Pak bisa Pandi. dikaitkan dengan teori kepatuhan, Exactly misalnya itu. kebijakan. Saya jadi ingat satu lagi contoh ya. Karena ini profesor senior di Monash yang bercerita bagaimana dia bisa nembus Journal of Consumer Research. Itu kan jurnal paling top. Sudahlah kalau di bidang kita ya, Journal of Consumer Research. Dia suatu ketika itu sabatikal di Cina, ya, di RRC. Dia datang ke sana seringkali nonton TV itu diiklankan akupunktur, obat tradisional, segala macam. Lalu dia meneliti bagaimana konsumen di RRC itu mengambil keputusan untuk memilih obat modern, obat tradisional, dan dia bikin eksperimen, itu jadi gagasannya. Dan di kita kan juga banyak ya, ada Ya. masuk angin lah, mau mana, dan misinformation, disinformation, coba selama COVID itu banyak sekali kan ada, dan ini peluangnya kan ada terlewatkan ya. Iya. Ya, Self treatment gitu jadi kan kalau ya. tadi jangan berhenti pada tema. Semua tadi kan kalau saya ambil kutipan di depan tadi itu, semua orang melihatnya, tapi nggak kepikiran dengan cara yang berbeda. Karena kita harus bisa lihat ini kira-kira kaitkannya dari mana ya. Sama teman-teman ini kalau nanti mau nulis tesis maupun nulis disertasi, bisa mulai dari masalah yang dihadapi perusahaan tempat bekerja. Tapi jangan berhenti di pengaruh kualitas layanan ke kepuasan. Kami bisa lihat hal yang sisi apa yang berbeda gitu. Dan saya kira itu yang membedakan kualitas dan impact dari sebuah riset. Ya. Jadi itu tantangannya ya. Ya, Orang lain ya. melihat, kita juga melihat. Nah, ini aspek risetnya apa ya? Oke, Hmm. terima kasih Dr. Sri Hartono. Berikutnya ini ada dari Ibu Miswati nih. Nah, mungkin saya bacakan ya. Izin Ya. bertanya, sekarang ini sedang tren wisata lokal lewat Pok Darwis. Nah, mohon dijelaskan Ibu, Pok Darwis ini saya belum pernah mendengar. Pertanyaannya tentang tourism marketing. Perilaku masyarakat Indonesia yang belum memperhatikan isu sustainability sehingga pelaku tourism jadi tidak mempraktekkan praktek sustainability, tapi lebih pada meningkatkan fasilitas penunjang saja. Bagaimana menurut Prof. Pandi? Ya, saya setuju bahwa kalau kita bicara mengenai sustainable behavior, sama juga dengan sustainable tourism, ini juga kebetulan bidang yang belakangan saya teliti. Saya melihat dari angle yang agak berbeda. Karena begini, setiap program sustainability maupun CSR dan apapun, itu nggak akan jalan kalau nggak dapat dukungan dari publik, khususnya konsumen. Nah, karena itu kita juga perlu mengedukasi konsumen supaya bisa lebih bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam program semacam itu. Nah, di dalam banyak riset tourism marketing, ini menjadi menarik dan saya tertarik gini. Mungkin teman-teman juga banyak baca dan juga nonton di YouTube banyak video turis-turis asing yang berperilaku nakal di Bali maupun di tempat lain kan. Ada yang pernah ada turis yang malah ada pertunjukan malah telanjang naik ke panggung, ada yang di pohon, ada yang segala macam. Nah, saya malah mengumpulkan data-data sekunder dari berita-berita di koran tentang semacam itu. Lalu juga di Bali kan dibuat aturan tuh sekarang kalau turis datang itu ada do's and don'ts list itu ya. Itu kan salah satu cara mengedukasi dalam bentuk enforcement supaya mereka mau mematuhi. Nah, perilaku turis itu yang semakin di beberapa negara bahkan over tourism itu isu besar. Kita lihat di Spanyol, di Barcelona,
no tourism kan, turis go home. Itu kan ada penolakan oleh dari setempat pihak setempat ya. Saya kira itu memang tantangan besar di banyak negara berkembang dan juga turis-turis dari negara tertentu. Karena itu memang perlu dicari solusi dan itu yang saya kira menarik untuk diteliti. Akankah berdampak, misalnya gini, yang di Bali nih, yang diterapkan, datang dikasih daftar yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Akankah itu mengurangi minat atau kenyamanan turis untuk mengunjungi Bali misalnya? Terus sejauh mana praktek ini bisa diterapkan atau diadopsi atau diadaptasi di destinasi wisata yang lain misalnya. Ini kan juga menarik kan? Kita mau lihat apakah itu berlaku general misalnya. Saya kira itu juga salah satu topik yang sangat menarik. Itu kira-kira jawaban saya, Prof. Ujang. Ya, baik. Yang lain silakan. Sambil menunggu yang lain, ini Prof. Kan di jurnal-jurnal itu sangat populer menggunakan eksperimen ya. Ya. Nah ini tantangannya kalau melakukan eksperimen apa nih? Apakah lebih susah atau lebih mudah dari survei ya? Orang lebih banyak memilih survei begitu. Nah ini mungkin bagaimana reviewer ya melihat ini? Artinya apakah peluangnya juga untuk direview itu lebih besar kalau kita eksperimen? Ya. Kalau saya menjawab dari pengalaman saya belakangan banyak beralih ke eksperimen. Begini, banyak jurnal, editor dan reviewer itu kalau melihat paper itu semata-mata survei dengan satu dataset, apalagi kalau data tidak dikumpulkan secara random, kita hanya convenient sampling, itu mereka menganggap datanya itu kurang bagus. Itu yang pertama. Nah, eksperimen itu dianggap lebih rigid, lebih kuat karena kita bisa mengendalikan variabel-variabelnya, karena kita bisa memanipulasi independen, mempengaruhi dampaknya pada dependen. Causality itu lebih bisa dibuat lewat eksperimen. Sementara survei itu kan kebanyakan hanyalah korelasi ya, asosiasi antar variabel. Nah, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Yang susah adalah di dalam eksperimen, satu, mencari stimulusnya itu loh. Kadang-kala kan yang banyak dikritisi oleh reviewer, kita pakai apa? Mau pakai gambar, atau pakai tulisan, atau pakai video. Karena kalau stimulusnya jelek, eksperimennya secara keseluruhan bubar. Kan kita harus manipulation check, harus cek ini, cek itu, segala macam. Nah kalau itu jalan, dan biasanya eksperimen itu nggak mungkin cuma satu, jarang yang satu ya. Saya pernah beruntung satu eksperimen, tapi biasanya mesti ada beberapa karena dengan eksperimen kita bisa menguji internal validity dan external validity. Internal validity mungkin eksperimen pertama itu sampelnya mahasiswa semua sama, jadi kita bisa melihat internal validity. Nah dia reviewer biasanya minta eksperimen berikutnya itu menguji external validity menggunakan real consumers. Jadi lihat, dan bahkan kadang-kala hal yang biasa, Prof, dari pengalaman saya ada di sebuah jurnal ketika saya submit pertama kami 3 eksperimen, study 1, study 2, study 3. Setelah direview, salah satu reviewer minta bikin dong studi keempat, kamu uji lagi dengan variabelnya yang diubah. Misalnya, tadi saya sempat mengatakan kita di study 1, study 2, study 3, kita itu variabel dependennya adalah intention to donate. Karena kita melihat prososial. Apa yang membuat orang itu lebih tertarik untuk nyumbang. Faktor religiosity dan seterusnya. Nah, reviewernya mengatakan, kalau hanya intention, semua orang mengatakan saya mau nyumbang. Coba ada nggak ukuran yang lebih real? Ya akhirnya kita mencari cara. Di eksperimen kami yang keempat, kita menawarkan kepada partisipan, misalnya kalau Anda berpartisipasi mengisi kuesioner, kita kasih duit $5 misalnya ya. Nanti di akhir survei kita tanya, $5 ini mau disumbangkan berapa? Kalau Anda sumbangkan misalnya 10%, 20%, 30%, kita potong langsung, kita sampaikan ke mana yang Anda tunjuk. Nah, ketika ini bicara mengenai proporsi nilai yang honornya dia, honor kan ya, honor untuk berpartisipasi ini, berapa yang mau dialokasikan, ini kan actual behavior, bukan lagi intention. Karena kalau di intention kan semua
Apakah Anda peduli lingkungan? Ya. Apakah Anda ingin membeli green product? Sangat setuju. Ya kan? Tapi begitu beneran, nanti dulu mahal ya. Itu Oke. Prof yang jadi Ya. tantangan. Wah, kita sempat mikir ini diterusin pusing, nggak diterusin sayang. Itu cari debat sana debat sini sampai akhirnya udah ini aja caranya dan ternyata sukses. Mau Bagus reviewernya. ya, diterima ya. Ya, Oke. ya. Jadi mencari indikator ya. Ya, ya. Sekarang nih, Proksinya apa ini yang pas? Actual banyak behavior. dalam, Jadi mereka bukan hanya intention. oke. Satu lagi nih, di dalam eksperimen, kalau kita baca di jurnal itu banyak yang menggunakan mahasiswa. Tapi itu oke ya, bisa diterima ya, karena kan mungkin mudah untuk mendapatkannya. Itu tadi saya katakan, kalau menggunakan mahasiswa itu biasanya bisa diterima kalau itu untuk eksperimen pertama uji internal validity. Oke. Karena kita pakai mahasiswa, mereka itu sama sehingga tidak ada bias karena mereka beda pengalaman kerja, beda usia, beda Oke. ngau. Nah, kita take out faktor lain kan kalau eksperimen kan kita harus bisa memastikan X mempengaruhi Y, yang Ya. lainnya faktor exogenusnya kan dikontrol. Nah, Oke. ketika itu jalan, terus harus ada eksperimen lain melihat bahwa ini juga berlaku pada sampel yang lebih luas. Oke, sudah ada dua penanya lagi nih. Nanti Pak Deddy ada kedua ya. Yang pertama dulu dari Pak Digantoro nih. Bagaimana tren pemanfaatan satelit imageries untuk retail? Gimana Pak? Saya ulangi ya. Bagaimana tren pemanfaatan satelit imageries untuk retail marketing? Pemanfaatan apa tadi? Satellite imageries. Oh, Mas Digantoro setelah bisa menjelaskan? Ini yang nanya siapa nih tadi? Digantoro Tarmizi. Halo? Halo, ada? Ya, izin Prof. Ya, Ya, silakan monggo. jelaskan. Iya Prof, Gambar-gambar makasih satelit ya kesempatannya. maksudnya ya? Iya betul, Satellite. remote sensing, satellite imageries untuk marketing, terutama untuk retail, atau retail management. Saya nggak terlalu mendalami itu, tapi saya tahu beberapa teman yang backgroundnya dari Geographical Information System, ya mereka banyak menggunakan yang semacam itu, tapi memang kelihatannya tidak terlalu dominan. Mungkin salah satu penyebabnya kan susah ya untuk menerapkannya. Biasanya itu kan dikaitkan retailing dengan satellite gitu kan ada bisa larinya ke segmentasi, bisa juga pada masalah alokasi penentuan di jumlah outlet dan lokasi outlet ya. Tapi saya tidak terlalu menguasai yang tentang topik spesifik itu, Pak. Oh iya, makasih Oke, Prof. baik. Ya. Nanti bisa dieksplor lagi nih, Pak Iya. Digantoro. Baik, berikutnya Pak Denny Adha. Nah, kemudian beliau menggunakan eksperimen ini Oh, mengenai neuroscience. Silakan, Baik, Pak Denny terima kasih. Adha. Terima kasih, Prof. Selamat malam, Prof. Fandi. Begini, Prof, saya ingin menanyakan tadi kan sempat menyinggung tentang sentimen analysis ya, Prof. Jadi ceritanya saya tuh sedang melakukan riset, Prof, tentang sentimen analysis di Instagram. Jadi ada project di IKN itu. Di IKN itu ada project menggunakan artificial intelligence produksi ini ya, Prof. Produksi kontennya menggunakan artificial intelligence. Kemudian saya coba mengambil data untuk sentimen analisisnya, terus saya kombinasikan dengan eksperimen eye tracking, Prof. eye Jadi tracking. eye tracking, neuromarketing, terus nanti reconfirmnya itu menggunakan kuesioner sih sebetulnya sih. Jadi kita ya kombinasikan semua lah yang tradisional Ya, dan ya. yang modern. Nah, tapi ini agak-agak ini juga, Prof. Saya agak kebingungan untuk mengkonekkan nanti kerangkanya ini, Prof. Karena ternyata kalau dari hasil sentimen analisis itu sangat negatif. Karena itu entah politis atau gimana, karena IKN ini kan. Ya. Pada saat dicoba di eye tracking, itu performance-nya untuk intention-nya itu bagus sekali gitu kan. Nah, kemudian pada saat ditanyakan juga ininya apa namanya respondennya ternyata positif, Prof. Ini ya, Prof.
Saya itu agak bingung nih mengkolaborasikan hasil tersebut, Prof. Memang secara ininya, secara apa namanya, respondennya itu berbeda kan. Kalau 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 sentimen Oh, analisis kan publik kan. Kalau hmm. yang kita lakukan riset itu mereka sudah walaupun walaupun apa namanya ini tapi tetap orangnya berbeda lah gitu, Prof. Ya. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Ya. Kalau orangnya berbeda kan kita nggak bisa bandingkan apple to apple jadinya ya, bahwa mereka yang di sosial media bukan orang yang partisipasi di eye tracking dan di survey, bisa segmen yang sangat berbeda sehingga informasi yang didapat sangat mungkin merepresentasi pihak-pihak yang berbeda ya. Itu mungkin hal yang mungkin jadi catatan dalam risetnya ya. Ngomong-ngomong tentang IKN, itu kampung halaman, dekat kampung halaman saya ya. Di Oke. Kalimantan Timur. Prof. Ya. Baik, Wah, berikutnya ini Pak Kiki, pertanyaan setelah Pak Kiki, Pak Edi Aruman ya. Oke, Pak Kiki langsung pertanyaan bisa paling susah dibacakan. ini nanti dari Pak Edi Aruman ini. Pak Kiki, silakan dibacakan pertanyaannya. Oke, mungkin saya bacakan ya. Ya. Ini Kiki, Pak Kiki dari UI ya, Universitas Indonesia. Membangun izin bertanya, saya tertarik dengan metodologi structural equation modeling, Ya. algoritma dan multivariate analysis. Pertanyaan saya, bagaimana hubungan antara motivasi intrinsik, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan? Dan bagaimana kita dapat memprediksi change pelanggan menggunakan data demografis dan perilaku pembelian? Ini di chat ada nih, Prof. Padri. Oh, nyarinya susah kali. Saya Ya. nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya gimana? Tentang Ya, jadi bagaimana hubungan antara motivasi intrinsik, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan? itu Dan topiknya. bagaimana kita dapat memprediksi pelanggan menggunakan data demografis dan perilaku pembelian? Oke. Kalau saya boleh sharing begini. Memang kelihatannya metode menggunakan SAM baik dianalisis dengan Amos maupun analisis dengan PLS itu kan banyak populer di Indonesia dan Malaysia ya. Saya lihat senang sekali di Indonesia dan Malaysia, senang sekali gambar kotak-kotak dan panah-panah ya. Suka banyak panah kotak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke segala arah Sama gitu dengan ya. orang Indonesia ya. Iya, sangat-sangat seksi modelnya. Tapi begini, di beberapa jurnal reviewernya balik mengatakan begini. Itu oke selama kita kan riset menggunakan SAM itu lama-lama kelihatan seperti template ya, karena kita nanti uji CFA, measurement model, structural model, reliabilitas, semua itu kan sudah kayak template yang tinggal di copy paste kan nih. Nah, salah satu yang paling banyak dipersoalkan sekarang di beberapa jurnal itu adalah bagaimana menghandle yang namanya common variance method ya. Karena kita semua variabelnya itu diukur pada saat bersamaan. Idealnya kan tadi kata motivasi mempengaruhi kinerja dan idealnya kalau itu adalah causality, cause kan terjadi sebelum effect. Sehingga kalau pengukuran itu kan mesti ada T plus 1, T plus 2 ya. Nah, ini yang kadang-kala membuat kendala ketika kita submit. Makanya memilih jurnal itu juga penting ya. Ada beberapa jurnal yang editor dan reviewernya tidak lagi ramah dengan paper-paper menggunakan SEM. Mereka mengatakan tidak bisa convincing dalam hal menarik kesimpulan causality. Itu mungkin catatan yang perlu dipertimbangkan ketika desain. Jangan lupa pikirkan how to handle common methods variance. Memastikan bahwa variabelnya ini bisa dinyatakan causality-nya itu loh. Itu yang sangat sangat besar isu di SEM. Ya. Oke, baik. Wah, ini dia yang paling deg-degan Ayo, saya. Pak Edi, silakan. Enggak, Prof. Prof, mau undang saya ya? Hah? Ya, Ya, silakan. Prof. Pak Edi. Terima kasih banyak, luar biasa, banyak insight-nya, Prof. Jadi saya baru banyak belajar ke Prof. Fandi ya. Saya cuma curhat aja, Prof. Jadi kemarin itu kan saya kirim artikel ya di jurnal gitu ya tentang adopsi AI kan ya.
Ya. Nah, kebetulan ditolak, Prof. Kenapa? Oh, Karena saya waktu itu pakai TAM-nya tadi itu loh, teknologi oh, acceptance ya, ya, model. ya, ya. Iya kan? Ya itu. Katanya TAM itu ketika si Fred Davis itu melakukan penelitian tentang apa terkait dengan TAM, itu komputer waktu itu masih belum secanggih sekarang gitu kok. Hmm, hmm. Jadi masih apa orang masih ragu apakah mau beli apa mau menggunakan apa komputer itu apa ya teknologi itu atau tidak. Nah, ini terus apa ya maksud saya untuk ngatasi seperti itu gimana Prof ya? Makasih Prof. Oke. Tadi saya sempat nyinggung TEM tadi sebetulnya, TEM, Iya, TPB. betul. Saya menebaknya begini Pak Edi, Mm, itu reviewer atau editornya menolak karena dianggap teorinya sudah banyak dipakai sebetulnya. Iya. Ya, Oh, eh, teori ini kan dikembangkan Davis tahun 80-an, lalu 6 ya. diperbaiki dia sama siapa namanya satu orang India itu, Set ya. Bukan. Pentacache, Prof. Ventakesh, ya ya. Oh, mantap. Penta Oke. Pentacash itu mengunjungi Monash Malaysia 2 kali waktu saya masih di sana dan memberikan workshop di tempat kami dan kita sempat diskusi ya. Dia mengatakan setelah model temnya, paper temnya itu paper dia yang paling banyak di site, yang paling paling tinggi impactnya. Setelah itu dia pengen bikin hal yang lain lagi, tidak akan pernah bisa sama. Makanya dia pikir ini jangan-jangan salah satu penyebabnya karena itu kebetulan mungkin dia bilang. Tapi kedua karena modelnya sangat simple. Dia kan modelnya kan Ya, 2 independen, 1 dependent ya, kalau nggak salah ya kan perceived ya. usefulness sama. Nah, kalau saya menyarankan begini Pak Edi, itu mungkin masalahnya bukan masalah waktu TEM dikembangkan itu hanya teknologi belum maju, karena model ini kan generik ya. Teknologi apapun kan orang melihat dari manfaatnya dan Ya. kemudahan pemakaian, 2 faktor ini kan. Kalau saya menyarankan modelnya ini perlunya di-extend. Sama di beberapa jurnal, Marketing Intelligence and Planning, lalu JRCS, Journal of Retailing and Consumer Research, kalau kita submit, kita bilang kita pakai TPB, Theory of Planned Behavior, itu di dash reject, Pak. Iya, ya. Ya, kecuali kalau kita mengatakan model kita adalah extended ya. Jadi ditambah dengan Oh, variabel lain, teori lain sehingga modelnya menjadi lebih lebih seksi gitu ya. Tadi gambarnya jadi ya. lebih. Kalau hanya dasarkan TEM, mereka hanya mengatakan Itu sah Prof ya. Itu ya, sah ya, boleh Prof ya. oh ya ya, kita uji misalnya Boleh gini. ya, sah ya maksudnya. Kan TPB banyak dipakai di Hmm. penelitian sustainability. Sekarang kan kita misalnya, Iya. saya ingin TPB dengan yang lain. Saya meneliti pakai TPB di dalam riset saya tentang digital piracy. Tapi saya membandingkan TPB, religiosity, lalu juga ada teori tentang law info, apa namanya, ada 4 teori yang saya bandingkan. Saya ingin lihat mana yang lebih efektif. Jadi saya bukan semata-mata menggunakan TPB. Kalau TPB doang, sikap mempengaruhi intention, itu pasti kita menemukan positif. Ya kan sama dengan tadi kalau menggunakan TEM itu 2 variabel itu pengaruhnya bisa diketahui dari awal. Itu kira-kira Pak. Oke, bagus. Oke. Terima kasih Makasih Pak Prof. Edi. Berikutnya Pak Ferry, terus setelah itu Pak Saur Tua Marbun ya. Ya, Wah, silakan dua-dua Pak dari Ferry, AACIM ini Dr. semuanya Ferry. ini. Langsung Ini aja. pendekar-pendekar AACIM ini. Terima kasih Prof. Ujang, Prof. Fandi atas kesempatannya. Ya. Saya mau mohon pencerahan dari Prof. Fandi karena di sana lebih maju ya. Bagaimana sih sebenarnya etika penggunaan AI di dalam penulisan artikel itu, Prof. Fandi? Oke. Apakah kalau kita menggunakan AI untuk proofreading itu apakah diperbolehkan? Sebab saya pernah konsultasi dengan teman saya yang sedang kuliah di luar gitu ya. Katanya sampai di tingkat proofreader pun itu juga sudah tidak diperbolehkan. Ada beberapa jurnal itu dengan tegas sudah mendeklar bahwa di dalam guideline authornya bahwa sama sekali tidak menggunakan AI. Tapi ada beberapa jurnal juga katanya ketika kita menggunakan AI itu kita perlu mendeklar bahwa penggunaan itu di dalam acknowledgement ya, bahwa kita menggunakan AI di dalam penulisan gitu. Saya mohon mungkin pengalaman dari Prof. Andi terhadap penggunaan AI ketika kita menulis. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua itu ini tren di Indonesia, mungkin Prof. Andi juga tahu gitu.
ketika kita melakukan riset, terus kita melakukan pengumpulan data, terkadang kala itu data itu sifatnya sangat luas sekali, kemudian dipecah-pecah menjadi 2 atau 3 paper. Apakah itu diperbolehkan, Prof. Andi, ketika satu data, terus kita pecah menjadi 2 paper atau 3 paper, dan itu kita publish gitu? Itu saja, Prof. Andi. Terima kasih. Oke, makasih. Wah, ini Yang relevan pertanyaan sekali nih dengan mahasiswa doktor dan master nih. ya, Mohon dicatat ya. pertanyaan nomor 1 ini juga sangat menarik ya, bukan hanya dalam hal riset, tapi juga dalam hal pembelajaran tugas mahasiswa. Di kampus kami itu dibentuk task force untuk AI yang sampai hari ini masih berjalan. Kita ada panduan etika penggunaan AI. Nah, sejauh ini kebetulan 2 minggu lalu kita diminta public opinion, minta ini apa namanya consultation. Jadi kita boleh ngasih komentar draftnya. Di tempat kami, kalau untuk mahasiswa di dalam tugas kuliah, kita tergantung dosen, ya, tapi kita secara umum kesepakatan kita boleh menggunakan AI untuk proofreading atau mencari ide. Tetapi kalau writing harus mahasiswa sendiri karena semua harus disubmit ke Turnitin kan. Kita selalu pakai Turnitin. Nah, tapi kalau tadi tentang disertasi dan tesis, saya mereview kebetulan di beberapa kampus disertasi. Berapa minggu lalu saya mereview yang dari Monash. Itu di statement di depan di-declare, mahasiswanya membuat deklarasi, dia mengatakan menggunakan AI untuk proofreading dalam hal finalisasi grammar dan segala macam. Di luar itu tidak menggunakan AI. Itu. Kalau di tempat kami, kalau penulisan kami kami malah meminta proofreadingnya menggunakan jasa proofreader profesional, bukan pakai AI. Kalau untuk bahasa. Tapi konten tidak boleh. Nah, kalau jurnal, dari pengalaman saya, misalnya Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, belum lama ini saya submit paper ke sana, itu kan Emerald ya. Begitu kita submit, itu ada satu poin di situ mengatakan, kita mendeklarasi bahwa kita tidak menggunakan AI dalam penulisan. Karena kalau pakai AI itu langsung disuruh reject. Karena ada beberapa jurnal yang strict nggak boleh. Elsevier mereka juga punya policy harus declare. Jadi harus dideklarasi bahwa ini ditulis dengan bantuan AI. Nah, satu hal yang mungkin teman-teman juga, ini pengalaman sharing ya. Di negara-negara yang berdasarkan common law, seperti di Commonwealth, Australia, New Zealand, Inggris, mereka take it seriously. Kita mungkin mikir, alah, gue bilang aja enggak, tapi gue submit iya gitu ya. Jangan lupa, apa yang kita tik, yang kita tulis di situ, itu berlaku. Artinya dia bisa pakai itu di kemudian hari kalau ternyata kita terbukti berbohong. Ya, jadi yang dia dasarkan itu adalah waktu kita ngisi deklarasi kita mengatakan tidak menggunakan AI. Kalau besok ketahuan, segala risiko kita yang tanggung. Papernya bakal di-retract misalnya. Nah, di tempat kami masih akan berkembang panduan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan menggunakan AI itu sampai hari ini masih. Dan saya tahu ada juga peneliti-peneliti tempat lain di Inggris, saya pernah berdiskusi ketemu di conference. Mereka menggunakan AI untuk membantu mendesain iklan, mendesain stimulus riset. Dan itu sah-sah aja ya, karena tidak mempengaruhi konten. Jadi kalau kita mau bikin stimulus, mau bikin misalnya tadi, nunjukin contoh iklan yang menggunakan deepfake segala macam, dia pakai AI. Dan dia mengatakan desain stimulus eksperimennya menggunakan AI. Tapi penulisan tidak. Nah, pertanyaan kedua, ini menarik sekali. Saya tahu, dulu ada teman saya, lulusan gitu ya, misalnya disertasinya 5 variabel independen, 1 variabel dependen, misalnya ya, sederhana. Lalu papernya ini bisa menjadi permutasi yang tidak terbatas ini. Paper 1, A dan B mempengaruhi C. Paper 2, A dan C mempengaruhi paper. Jadi nanti 3, nanti 4, nanti 5, semua dikombinasiin. Nah, itu tergantung policy ya. Kalau di tempat kami, dan juga saya tahu di beberapa jurnal, kalau menggunakan dataset yang sama, itu kita hanya dibolehkan menggunakan mempublikasi 1 kali. Karena kalau kita menggunakan masih dataset yang sama, even for control variable, itu akan dianggap self-plagiarism. Dan kita kebetulan di bidang marketing dan perilaku konsumen kita nggak terlalu ketat ya.
Anak saya kebetulan anak saya yang kecil kan kuliahnya di psikologi. Di psikologi mereka semua larinya kan ke open science. Jadi semua itu sebelum kita teliti, kita harus submit dulu. Hipotesisnya apa, nanti datanya. Nah, ke depan akan banyak jurnal yang seperti itu. Begitu kita nanti paper diterima, data mentah kita itu harus disubmit di websitenya. Sehingga orang lain bisa akses. Sehingga itu makin lama makin susah. Dan terkait dengan pertanyaan Mas Ferry, ya, itu juga menjadi alasan mengapa di banyak conference kami sangat sangat diminta jangan publish full paper. Karena kalau sekali kita publish full paper di conference, kita mau submit ke jurnal itu self plagiarism. Karena isinya kurang lebih sama. Kalau di running ke Turnitin overlap itu sehingga apa yang terjadi? Kayak kalau kami ke NSMAC misalnya, ini kan akhir tahun di NSMAC di Australia Desember. Kami submit paper misalnya 2 halaman penuh extended abstract di review. Nanti kalau sudah diterima, kita hanya akan publish yang versi singkat abstrak yang maksimal 150-200 kata. Tujuannya apa? Supaya kita tetap bisa publish dengan isi yang kita miliki. Jadi konferensinya hanya untuk simple abstract. Itu kira-kira jawaban saya, Mas Terry. Nanti kita bisa lewat Oke. WhatsApp ya kalau ada lagi. Tenang aja. Terima kasih ya, ini penting Terima nih ya kasih. untuk teman-teman yang sedang menulis Ya. tesis dan disertasi. Terakhir nih karena sudah pasal 20 ayat 36 nih, Pak Saurtua Marbun, Dr. Saurtua Marbun, saya persilakan. Langsung bicara boleh. Halo, Selamat Pak malam. Marbun. Tahu juga orangnya ini sering lihat di Ya. WhatsApp di Acim ini. Prof. Silakan. Fandi senang melihat. Kalau saya tahu Prof. Fandi ke Bali, pasti saya samperin. Riset di Bali kami. Ternyata Prof. Fandi sudah ke Moksa. Asik benar. Oh, kenal Pak itu. Ya, Prof. Fandi, sudah saya ketik pertanyaan saya sebetulnya di chat itu tadi. Sempat Prof. Fandi singgung tadi interdisciplinary research in customer behavior. Sharing singkat sedikit, disertasi saya itu terkait diskursus pariwisata syariah di Provinsi Bali. Nah, itu interdisciplinary banget, tapi kemudian saya dianggap seperti keluar lompat pagar gitu. Kok kamu nggak konsisten di marketing, kamu kok pindah salah kamar gitu. Jadi seperti Prof. Andi mengetahui kan isu linearity di negara Indonesia. kita masih sangat kuat gitu. Lalu ketika saya study sedikit interdisciplinary, masih berkait di situ branding, bagaimana mempertahankan branding Bali yang adalah cultural tourism, terus kemudian datang di era Jokowi dan Pak Sandiaga Uno dan siapa itu Bapak mau mengembangkan pariwisata syariah dengan 13 destinasi utama dan terjadi deeskalasi politik, identitas, dan semua masuk di situ. Saya tadi mau mendengarkan pencerahan dari Prof. Fandi. Terima kasih, Prof. Senang mendengar suaranya, Prof. Oke, baik, terima kasih. Silakan, Prof. Fandi. Senang ketemu akhirnya ya. Saya sering lihat di WhatsApp grupnya Acim. Kalau saya sewaktu saya menjadi dosen di Indonesia memang salah satu hal yang saya amati juga bahwa kita tuh kadang kaku ya mengenai linearity ya. Nah, positioningnya itu yang jadi penting karena tourism marketing itu kan dianggap berbeda dengan tourism management. Kalau di sini kan ada juga tourism management hospitality. Sehingga mungkin kontennya ya. Dan menariknya gini, kalau di Australia dan New Zealand kode-kode ilmu itu kan ada ya. Tourism itu kan kalau nggak salah 150 marketing 1505, kalau tourism itu hampir-hampir mirip. Nah, itu ada intersectionnya. Sehingga mungkin ketika event topiknya itu tentang tourism kan konteksnya ya. Tapi kan fokusnya kan bisa ke marketing variables-nya. Kalau tadi mengatakan branding, mestinya kan brand management kan. Brand management case study-nya tourism gitu kan. Tapi kalau di dalam dunia di akademisi di sini,
Banyak orang beralih ke tourism dan hospitality. Sebetulnya alasannya pragmatis, Pak. Satu, jurnalnya banyak yang A dan A bintang. Dan dua, ini nggak tahu kenapa, mungkin karena tourism dan hospitality itu lagi emerging, bidang disiplin ini nih lebih open terhadap hal-hal baru, terhadap gagasan baru, metode yang berbeda dibandingkan mainstream marketing. Saya juga ngalami. Jadi kalau misalnya kita submit ke jurnal yang berbau tourism hospitality, itu reviewnya itu nggak sesadis kalau ke jurnal yang marketing marketing hardcore gitu ya, hardcore marketing. Aduh, alamak, itu kejam. Apalagi kalau yang ada bersinggungan langsung dengan psikologi. Karena kadangkala kita itu kan mengenal eksperimen lebih apa katakanlah lebih belakang dibanding orang-orang psikologi ya. Ketika mereka yang di psikologi mereka sangat ketat sangat. Nah, kita di marketing kan kadang kita masih terlalu lenient ya. Sehingga seringkali kita dibantai habis, Pak. kalau itu. Tapi saya kira itu, Pak. Positioningnya mestinya marketingnya yang lebih menonjol, Pak. Karena kalau enggak pasti pertanyaan ini mana konten marketingnya. Ya kan? Siap. Ya. Baik, Bapak. Bisa dilanjut di WA, Pak. Pencerahannya Bisa dilanjut di WA. Terima kasih Prof. Luar Fandi. biasa ini. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Barbun ya. Ya Prof. Sama-sama Prof. Ya, Terima sukses kasih. di Bali ya. Kontak di Bali Ya. nih nanti. Mudah-mudahan Sampai bisa jumpa. bertemu nanti di Bali. Baik, Ya, Bapak ya, dan Ibu ya, sekalian, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Prof. Fandi dan Terima kasih. juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan Sekolah Bisnis Prof. Nur Azam dan Bapak Wakil Dekan Dr. Jenal Asikin yang telah hadir memberikan sambutannya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa sehingga memberikan inspirasi apa yang ide-ide riset ya yang sangat penting ya untuk ditindaklanjuti oleh para mahasiswa master maupun doktor maupun juga mahasiswa S1 ya. Karena ini penting sekali riset itu menjadi bagian dari proses kelulusan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof. Fandi Ciptono. Selamat beristirahat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya di sana nih tengah malam nih. Harus istirahat. Semoga selamat beraktivitas sampai besok, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu di International Guest Lecture ya untuk bidang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Fandi, terima kasih Prof. Ujang. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih.